Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Balik lagi di Rinjani Aquatic and Hobbies channel. Dan selalu gue doain kalian tetap sehat dan banyak uang asli. Geng, kemarin sempat gue buat aquascape dengan kos hanya Rp30.000. Dan banyak pihak yang mengklaim itu ternyata masih mahal. Jadi gue akan menunjukkan dan ngasih tahu ya teknik atau cara membuat aquascape dengan kos yang lebih murah senilai Rp10.000 perak alias ceban, geng. Ya, gimana penampakannya? Ini dia tanknya. Silahkan perhatikan dulu ya. Ya, itu geng, penampakan tank dengan kos Rp10.000 perak alias ceban ya. Lu mungkin kalau punya duit 100.000 bisa bikin 10. Dan kita akan langsung lihat kira-kira apa yang kalian butuhkan untuk menciptakan ya akuarium atau aquascape dengan Rp10.000 perak. Dan gue pikir itu aquascape-nya super mega big giant tank. Kenapa? Kita akan sama-sama tahu. Check it out. Tidak bisa dipungkiri, geng, untuk teman-teman yang baru mau mulai mungkin atau kebanyakan orang ya pengen buat aquascape dengan kos yang paling murah, kalau bisa gratis mungkin ya. Tapi it's okay, kita akan ikutin kemauan mereka. Dan ini gue buat nominalnya hanya Rp10.000 perak alias ceban, tapi gue buatnya ini adalah tank atau aquascape dengan size super mega big giant tank. Kenapa? Kita akan lihat. Karena di dalamnya ada sebuah kendaraan. Coba lihat. Cek sini maju ya. Sini mas, lihat ini ya. Coba dilihat. Nah, iya, diperhatikan baik-baik, geng. Oke, geng. Ada sebuah kendaraan beroda 4 ya, geng ya. Oke, kalau orang masuk dalam aquascape atau dalam tank 1-2 orang lebih udah biasa buat gua ya. Tapi ini roda 4. Tapi kita cabut dulu, geng ya. Kita lepas dulu, geng, kendaraannya. Oh, dia berubah, geng. Ya, kita lepas dulu kendaraan roda 4-nya, geng ya. Oke, ini sudah kita lepas, geng ya, kendaraannya. Kenapa, geng? Karena khawatir nanti kendaraannya mesinnya rusak, catnya terkelupas dan banyak hal lain lagi ya. Apalagi di aquascape ini seperti namanya, aqua dan scape. Aqua adalah air, scape itu dari kata landscape, sebuah view pemandangan. Makanya menurut gua pribadi, geng ya, nggak etis kalau ada kendaraan di dalamnya ya, ada ornamen. Kalau kalian mau nambahin ornamen, saran gua mendingan beli market aja ya. Market itu sebuah kotak kaca, di dalamnya sudah ada bangunan lengkap dengan orang-orangnya, dengan kendaraannya, dengan fasilitasnya, tinggal dikasih air. So, kalau ada aquascape, ada kendaraannya, itu kata gue sih market berair. Oke, geng? Oke, kita lanjut ya, geng ya. Kok bisa sih dengan Rp10.000? Gimana caranya? Nah, jadi buat teman-teman mungkin yang baru mau mulai atau sudah ada di rumah persiapan kira-kira mau menciptakan sebuah aquascape dengan cost yang very low ya, dengan ceban tadi yang seperti gue jelaskan di awal. Caranya adalah mudah, geng. Yang pertama itu kalian harus punya kaca bekas jendela, bekas rumah kosong. Intinya selagi itu ada kaca, kamu ambil kacanya, geng ya. Terus kalau kamu nggak punya alat potong kaca, sebaiknya kamu minta tolong sama si tukang kaca untuk motonginnya ya. Ukurannya bebas, mau 1 meter, 2 meter, 3 meter, biar tadi mobil masuk
suka-suka kamu ya. Setelah itu kamu wajib punya yang namanya lem, geng. Ini sebuah kewajiban khusus ya, karena kaca ini tidak dilem dengan lem ibon, lem kertas, bahkan lem kayu ya, dan lem Korea sekalipun mungkin akan terjadi kebocoran. Jadi harus punya lem seperti ini. Oke geng, ini lem kaca namanya. Dan untuk menghemat kos, menghemat budget, mungkin kalau beli segede gini kemahalan geng, kan yang dipakai cuma sedikit ya. Jadi kamu cukup minta aja sama amang-amang tukang kaca tadi, bilang sedikit aja ya. Sudah dilem, sudah punya kacanya. Kemudian yang dibutuhkan selanjutnya adalah kamu harus punya hardscape, geng. Dimana hardscape ini terdiri dari akar cemara pantai, ada pasir bangka nih geng, sama batunya ini pakai batu lavarok untuk media tempel si hardscape tadi. Untuk akarnya sendiri geng, ini gampang sekali. Mungkin buat kamu yang pengen mendapatkan cemara ini, kamu tinggal datang ke Bangka, bisa menumpang dengan beberapa kendaraan seperti Garuda, Citylink, Sriwijaya, Lion Air, 6R, dan maskapai lain ya. Kamu menumpang ke sini, kemudian setelah sampai di bandara geng, itu jarak ke pantai-pantai yang biasanya ada pohon cemara hanya berjarak 5 menit saja ya. Jadi mungkin teman-teman yang ingin menghemat kos, sekali lagi nggak perlu naik taksi lah atau sewa mobil dari bandara, kamu jogging aja sehat ya, 5 menit jalan kaki aja sampai nanti ketemu pantai di deket bandara tadi ya, 5 menit perjalanan. Setelah sampai pantai, kamu akan menemukan yang namanya pohon cemara tumbang. Biasanya setelah terhempas angin, dan itu biasanya ada di bulan Desember, karena bulan Desember ini cukup curah hujan cukup tinggi, ombak besar, jadi cemara itu tumbang dan akarnya bisa kamu manfaatkan. Tapi jangan lupa geng, kamu harus bawa alat potong untuk potong akarnya tadi, karena ini nggak langsung bisa ada di tangan kamu geng. Kamu harus bawa alat potong untuk mengambil akar. Salah satunya adalah benda seperti ini ya. Jadi kamu bawa ini untuk mengambil akar si cemara tadi. Tahan ya geng ya. Oke, kita lanjut lagi. Apa yang dibutuhkan, kamu standby aja di situ biar kamu sama-sama paham apa yang diperlukan ya geng ya. Setelah kamu ambil beberapa akar dengan menggunakan alat pemotong tadi geng, tidak perlu banyak-banyak akarnya, cukup segini aja ya. Nggak perlu pick up, nggak perlu kru atau tukang pemikul akar, nggak perlu kos yang berlebih. Kamu cuma potong segini aja geng ya. Ini cemara pantai, dan kamu cukup kantongin aja, atau bisa kamu taruh di topi mungkin kalau kamu takut berat ya, seperti ini. Atau kamu bisa selipkan di kantong untuk menghemat kos ya. Pokoknya banyak cara ya geng ya. Itu yang dibutuhkan adalah akar cemara pantai untuk membuat seperti ini. Oke geng, kita lanjut ya. Setelah kamu punya ini geng, tadi belum ada keuangan yang keluar ya geng ya, untuk menghemat kos. Setelah kamu punya akar, kemudian saya sarankan kalau batunya beli ke toko aquascape, itu lumayan ada harganya dan nanti kosnya malah lebih dari 10.000. Saran saya kamu pakai aja atau gunakan batu-batu di sekitar rumah ya. Selain untuk membersihkan halaman, banyak juga batu-batu yang bisa bermanfaat. Ambil batunya, kamu cuci, kamu keringkan, dan setelah akar tadi ada, kamu membutuhkan satu media tambahan atau bahan tambahan, yaitu ini ya geng ya. Ini dimana-mana mungkin bisa didapatkan di seluruh wilayah Indonesia, tanah air ya. Ada yang menjualnya dengan Rp5.000, 7.000, dan di sini lumayan ya, eceran Rp10.000 ya. Jadi kos 10.000 tadi untuk membeli sebuah lem. Nah, kita lanjutkan geng ya. Setelah kamu punya lem ini, punya akar tadi yang habis dari Bangka kamu ambil ya, batu sudah ada, pasirnya karena tadi sekalian ke Bangka, itu sambil kamu jalan kaki bisa kamu ambil ya, sesuka kamu. Ini pasirnya kurang lebih. Kemudian kamu rangkai sekreatif mungkin, sedetail mungkin ya. Saya yakin kalian pasti semua bisa ya. Banyak tutor
banyak teman-teman yang mengajarkan begini cara menanam, cara menempel, begini cara merakit, pokoknya memperhatikan aja baik-baik ya. Stepnya kurang lebih seperti itu. Setelah tertempel kurang lebih hardscape-nya kamu rendam dulu geng, dan pasti nanti tinggal ditanam. Untuk menanam geng atau planting ya, ini hanya menggunakan varian moss aja. Ada Ricardia, ada Visiden, ada Mini Xmas ya, dan ada Flame. Mungkin untuk menghemat kos sekali lagi saya sarankan tidak membeli terlalu banyak ya, sekilo 2 kilo atau per nampan juga terlalu mubazir menurut saya. Jadi kamu paling tidak coba datang ke toko aquascape ya di daerah tempat kalian masing-masing, bilang ke abangnya, bang boleh nggak saya bantu maintenance, cuci pasir, potong akar, bersih-bersih toko dan sebagainya. Imbalannya kamu minta moss yang tadi saya jelaskan sedikit aja. Oke geng, jadi tetap ya pengeluaran kita masih 10.000. Oke, kita lanjutkan lagi. Setelah kamu punya moss, kamu tempel, karena lem ini pasti masih banyak sisanya ya, tempel dikit-dikit seperti di video saya sebelumnya. Cara planting sudah selesai. Yang kamu butuhkan adalah, karena ini aquascape, ada aquatic plant di dalamnya, maka si aquatic plant ini seperti pelajaran biologi geng, dia akan berfotosintesis. Otomatis kalau fotosintesis itu yang dibutuhkan sekali adalah cahaya ya, untuk berfotosintesis. Kamu bisa aquascape kamu bisa didapatkan cahayanya dari seperti video berikut. Betul sekali, bisa dijemur di luar ruangan ya, untuk mendapatkan cahaya matahari langsung. Durasinya jangan lama-lama, cukup 1 atau 2 jam saja ya geng ya. Atau kamu untuk menghemat kos tadi tidak perlu menggunakan lampu LED ya. LED itu kosnya tinggi, mahal. Tidak perlu menggunakan lampu bulb, mahal juga, apalagi yang lumensnya di atas 900, 1000 bahkan lebih. Itu kosnya lumayan ya, dan pasti mengkonsumsi juga listrik. Kosnya pasti nambah lagi kamu, jadi beban buat kamu. Tidak perlu lagi apalagi pakai HPL ya. Apalagi branded seperti merek Dry, mereknya mungkin teman-teman yang produksi lain seperti apa namanya, banyak lah Indonesia ini ya yang bikin lampu HPL, dan menurut saya kosnya tinggi semua, nggak ada yang murah ya. Yang murah mau pakai apa biar tetap bisa berfotosintesis? Bisa kamu gunakan cara seperti ini ya. Jadi untuk menghemat kos budget sekali lagi, kamu bisa gunakan kalau handphone kan kamu punya ya geng ya, kamu bisa gunakan lighting seperti ini ya. Ya cukup dengan handphone saja. Ini low cost ya geng ya. Setelah dia mendapatkan cahaya yang cukup, pasti berfotosintesis, tapi ya dia akan berlumut atau beralga. Kalau dia kepanasan, otomatis geng dia harus dikasih pendingin ya. Pendingin ini banyak cara, dan saya pikir kalau pakai chiller itu kosnya akan terlalu besar dan akan membengkak ya, dan nanti istri kamu akan membenci kamu selamanya ya. Jangan, tidak usah dipaksakan geng. Jadi saran saya, kamu gunakan kipas angin, baik yang ada di ruangan atau di kamar, atau kipas yang tidak selalu digunakan setiap saat. Contohnya adalah kipas untuk kondangan istri kamu ya, seperti ini. Ini mungkin digunakannya pada saat ada undangan aja, dan kondangan itu nggak setiap hari ya geng ya. Jadi mendingan dimanfaatkan untuk menghemat budget tadi untuk aquascape kamu. Kamu tinggal nyalakan. Iya, seperti ini geng. Kurang lebih cahayanya ada, kipasnya ada, dan kosnya cukup dengan Rp10.000 tadi untuk beli lem ya. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat kamu. Sekali lagi mohon maaf, bukan untuk menjatuhkan pasar ya geng ya. Saya malah menaikkan pasar. Jadi teman-teman dimanapun Anda berada, tolong perhatikan kualitas ya. Untuk yang baru mau mulai, mau beli langsung, ada kualitas, ada harga ya.
dan ada harga, ada kualitas. Kok muter-muter? Gak apa-apa, yang penting hasilnya maksimal. Selamat mencoba di rumah, cintai hobi kalian, dan udah bisa bukti kan rumah ini ya. Oh, pakai kencang. Wait. Oke, ya, sekali lagi tahan aja begini sampai fotosintesis cukup. Kemudian kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat ya, geng ya. Maju terus Aquascape Indonesia dan selamat mencoba. Dadah.